Salam damai, salam kasih Tuhan, dan selamat bertemu lagi pada hari ini di dalam firman Tuhan renungan harian kita. Puji syukur dengan Tuhan yang begitu baik sudah memberkati kita dalam apapun yang sudah kita lakukan. Pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu lagi pelajaran untuk kita renungkan dan terapkan dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita teruskan dengan berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, Tuhan yang di surga, ampuni dosa kami, agar kami layak di hadirat-Mu. Dan biarlah apapun kami dengar dan kami lihat saat ini, semua pelajaran ini menjadi kekuatan bagi iman kerohanian kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini yang akan sama-sama kita pelajari berjudul Harta Warisan Tuhan, Februari 15. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan harta warisan yang akan kita lihat dan ataupun apakah kita sudah menerima harta warisan ini? Ayat untuk kita renungkan bersama-sama pada waktu ini adalah Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat yang begitu menarik dan ayat yang begitu baik. Anak-anak lelaki milik pusaka daripada Tuhan. Ataupun kalau kita ingin katakan, anak-anak adalah pemberian Tuhan yang harus kita jaga dengan baik. Sebuah kisah cerita mengatakan apabila usahawan yang ulu industri Amerika Utara, Wellington Bird, meninggal dunia 1831 hingga 1919, tiada siapa dapat membayangkan kandungan aneh wasiatnya. Saudara-saudara, apa yang aneh dengan wasiat yang dia sudah berikan? Dia meninggalkan harta warisan yang sangat besar yang tidak dapat diturunkan segera kepada keturunannya. Mereka terpaksa menunggu sehingga semua anak dan cucunya meninggal dunia, mengira 21 tahun, dan kemudian membahagikan kekayaan kepada keturunan yang hidup ketika itu. Memang aneh. Pastinya ahli keluarga yang menanti-nantikan apa isi wasiat, apabila mendengar ini, ada yang kecewa, ada yang merasa marah, dan ada yang tidak puas hati. Tetapi itulah harta wasiat warisan yang diberikan. Syarat seperti itu tidak dipenuhi hingga tahun 2010. Hampir satu abad selepas kematiannya, beginilah cara 12 keturunan langsung, Cicit, Piut, dan Oneng-Oneng, yang tanpa mengetahui nenek moyang mereka menerima harta pusaka yang sama yang melebihi 100 juta dolar. Tiada siapa yang tahu sebab keputusan itu dibuat. Keputusan aneh yang dilakukan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Namun ada kemungkinan bahwa ini mungkin keinginannya untuk terus mengawal kehidupan orang lain. Walaupun selepas kematiannya, harta pusaka biasanya rumit dan sering menimbulkan perselisihan dan dendam yang serius di kalangan ahli waris. Memang kalau kita lihat ataupun banyak cerita tentang mewariskan harta, mewariskan apa sahaja daripada orang tua kepada anak-anak, akan menimbul banyak sekali hal-hal yang tidak baik ataupun rumit. Tetapi hari ini, ayat hari ini, warisan memerlukan lebih daripada uang atau aset material. Tuhan menurunkan anak-anak kepada kita walaupun menjadi pemilik segala benda di muka bumi ini. Ulangan 10 ayat 14. Dia membuat pilihan untuk memberikan kita anak sebagai warisan.
Saudara-saudara, inilah harta yang Tuhan beri kepada kita sebagai ibu bapa, yaitu anak-anak. Ingat, Tuhan sudah beri, berarti kita harus jaga dengan baik. Apa-apa harta warisan termasuk anak-anak adalah masalah pentadbir dan beberapa masalah yang menyebabkan sakit kepala yang serius. Tetapi ini juga memberikan kepuasan dan ganjaran. Kalau dilihat menjaga anak daripada kecil memang akan membuatkan sakit kepala yang serius. Tetapi apabila mereka sudah besar, didik dengan baik, maka ganjaran yang baik akan diterima daripada ibu bapa. Terdapat beberapa kelebihan yang dibawa oleh anak-anak. Pertama, anak-anak menambah tujuan, makna dan motivasi kepada ibu bapa mereka. Kedua, mereka mengeratkan hubungan suami istri. Ketiga, mereka mencipta kepribadian yang baik dan membawa banyak detik gembira dan tidak dapat dilupakan dalam keluarga. Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan beri, semuanya akan membawa kebahagiaan, kegembiraan, serta kesenangan. Jadi ibu bapak di luar sana, lihat anak Anda saat ini, jagai mereka dengan baik. Itu pemberian Tuhan bagi kamu, dan bukannya melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak. Seterusnya, mereka membantu ibu bapak meminimumkan sikap mementingkan diri mereka dan menjadi lebih berdisiplin dan lebih bersedia untuk menghadapi kesukaran dalam hidup. Kita sudah lihat bagaimana anak-anak itu, walaupun mereka dapat menyakitkan hati, tapi mereka juga dapat menjaga ataupun memperlihatkan hal-hal yang baik kepada ibu bapak mereka. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya kitab suci memberi ibu bapak keistimewaan yang sangat besar untuk mengajar anak-anak mereka nilai-nilai dari surga. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 7. Ini bermaksud, jagailah anak-anak, biar anak-anak itu memberikan teladan yang sangat baik. Dan apapun yang kamu lakukan, ajarkan kepada anakmu semua perkara tentang Tuhan Yesus. Dengan cara ini, apabila anak-anak itu pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Sungguh suatu keistimewaan yang besar untuk memimpin anak-anak ke kaki Tuhan. Saudara yang terkasih, jika Anda seorang bapak atau ibu, anggaplah hari ini anak-anak bukan sebagai beban, tapi sebagai harta warisan yang Anda terima daripada Tuhan sendiri. Dengan sikap ini, Anda akan lebih menyayangi mereka dan hubungan Anda dengan mereka akan semakin bernilai. Jadi ingat, sayangi anak yang Tuhan sudah beri kepada kamu. Jika Anda tidak punya anak, perbaiki sikap Anda terhadap anak-anak kecil. Dan bertindaklah seperti Yesus yang mendoakan mereka dan memberi amaran kepada para rasul, yang memberi amaran kepada para rasulnya. Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka. Matius 19 ayat 14. Satu kata-kata daripada Yesus yang sangat baik. Dia membiarkan anak-anak itu datang kepada ataupun datang dekat kepada dirinya. Jadi saat ini, apa harta warisan daripada surga? Anak-anak yang kamu ada. Lindungi mereka, jagai mereka, sayangi mereka, dan ajarkan mereka tentang Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan di surga, terima kasih atas pimpinanmu, kebaikanmu, firman yang begitu baik, yang mengajarkan kepada kami untuk menjaga mendidik anak-anak kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, besertai kami. Inilah doa kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.